Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Otomotif 27. Salam otomotif. Kali ini kita berbagi video tentang sigmat atau mengenal sigmat atau yang biasa disebut dengan jangka sorong, dan bagaimana cara membaca hasil pengukuran sigmat. Oke, sebelum lanjut, untuk teman-teman otomotif jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Bagi teman-teman yang memiliki kegiatan atau profesi sebagai mekanik, atau mungkin Anda sedang belajar di bidang ilmu teknik dan mekanikal, tentunya pernah menjumpai atau bahkan menggunakan alat ukur jangka sorong atau sigmat ini. Sigmat atau jangka sorong adalah alat ukur yang banyak digunakan di dunia teknik mekanik, seperti di bengkel-bengkel otomotif, bengkel bubutan, dan lainnya. Fungsi sigmat atau jangka sorong adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk berbagai macam pengukuran, seperti mengukur diameter bagian dalam, untuk mengukur diameter bagian luar, untuk mengukur ketebalan bagian dalam maupun luar suatu benda. Sigmat atau jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur suatu benda yang membutuhkan hasil pengukuran yang presisi dengan keakuratan yang tinggi sampai dengan 1/100 mm. Sigmat yang di tangan saya ini memiliki ukuran panjang kurang dari 12 in atau kurang dari 30 cm yang memiliki keakuratan mencapai 0,02 mm. Sedangkan kalau untuk sigmat yang di atas 30 cm atau di atas 12 in itu mencapai tingkat keakuratan 0,01 mm. Sebelum kita lanjut untuk cara membacanya, terlebih dahulu kita kenali dulu bagian-bagian pada sigmat atau jangka sorong. Yang pertama itu adalah rahang dalam. Bagian pertama dari sigmat ini terdiri dari dua bagian, satu bagian yang tetap dan satu lagi bagian yang dapat bergeser. Rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter luar, ketebalan luar, sisi luar, atau lebar bagian luar suatu benda. Yang kedua, rahang luar. Rahang luar ini terdiri dari dua bagian juga, satu bagian yang tetap dan satu lagi bagian yang dapat bergeser. Rahang luar ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam, ketebalan dalam, sisi dalam, atau lebar bagian dalam suatu benda. Yang ketiga, untuk pengukuran kedalaman, terdiri dari dua bagian juga, satu bagian yang tetap dan satu lagi bagian yang dapat bergeser atau memanjang. Untuk bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang, ketinggian, ketebalan baik dalam maupun luar benda. Terus yang keempat, ini adalah skala utama. Skala utama hasil daripada pengukuran. Bagian yang tidak bergerak atau bagian tetap ini adalah skala utama. Pada bagian ini terdapat nilai dan garis-garis yang berguna sebagai skala utama dari hasil pengukuran. Pada skala utama ini terdapat dua jenis satuan pada skala hasil pengukuran, yaitu skala satuan in, inci, pada bagian atas, dan skala satuan metrik
cm, dan mm pada bagian bawah. Yang kelima adalah skala Nonius atau skala Vernier. Bagian inilah bagian yang bergeser dengan dua jenis nilai skala, yaitu skala inci pada bagian atas dan skala metrik mm pada bagian bawah. Skala ini berfungsi sebagai petunjuk hasil pengukuran untuk nilai skala utama dan skala dalam bentuk desimal dari hasil pengukuran utama. Dan bagian yang keenam adalah bagian mur pengunci. Bagian ini berfungsi untuk mempertahankan posisi hasil pengukuran agar tidak bergeser. Oke. Selanjutnya cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan sigmat atau jangka sorong manual. Yang seperti yang saya pegang ini adalah jangka sorong manual. Oke, dalam video kali ini saya akan contohkan hasil pengukuran dengan hasil tanpa desimal atau nilai bulat. Pada gambar menunjukkan hasil pengukuran dengan nilai bulat tanpa desimal karena posisi garis 0 pada skala Nonius berada tepat sejajar dengan garis pada skala utama. Dan selanjutnya ini adalah contoh hasil pengukuran dengan hasil tidak bulat atau memiliki nilai desimal. Pada gambar menunjukkan hasil pengukuran dengan nilai tidak bulat karena posisi garis 0 pada skala Vernier tidak sejajar dengan garis pada skala utama. Hasil pengukuran pada gambar tersebut menunjukkan hasil pengukuran 15,50 mm. Demikian sedikit penjelasan mengenai alat ukur sigmat dan bagaimana cara membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh sebuah sigmat atau jangka sorong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.